warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Anugrah, NPM 152188993, dosen pembimbing Dr. Ima Amalia SMSI, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Risk Profile Good Corporate Governance pada Bank Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2000. Belakangnya, virus corona menjadi masalah yang besar untuk seluruh dunia. Penyebaran virus corona pertama kali terjadi di Tiongkok pada bulan November 2019. Virus corona 19 ini penyakit yang cepat sekali penularannya. Lebih dari 29.864.555 ribu kasus telah dilaporkan dan oleh WHO bahwa terdapat 210 negara dan orang meninggal dunia dan lebih dari 20.317.519 ribu orang sembuh. Indonesia dilanda coronavirus di akhir tahun 2019. Virus corona ini memberikan dampak terhadap ekonomi, kesehatan, dan sosial di dunia, termasuk di Indonesia. Berikut adalah data kesehatan ekonomi sosial Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022. Pada kesehatan tahun 2019, kesehatan 77%. Lalu kemudian turun menjadi 36%, diikuti dengan orang yang meningkat pada tahun 2020 sebesar 74%. Dalam kondisi sosial terdapat kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, kondisi orang yang miskin terdapat 10,46%, diikuti dengan jumlah pengangguran 6,59%. Dalam sektor ekonomi terdapat laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 3,03, diikuti dengan NPF 3,01. Juga terdapat rasio bank syariah yang listing di BI tahun 2020. Bank-bank syariah yang listing di BI terdapat 4 bank, yaitu Bank Aladin Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BSI, dan Bank Panin Dubai Syariah. Pada tahun 2020 kondisinya NPF dan FDR bank-bank yang listing di BI ini sangatlah menurun. Bahkan ada yang minus. Hal ini menunjukkan bahwa adanya COVID-19 yang bukan hanya mempengaruhi sektor kesehatan atau sosial saja, tapi dalam kondisi ekonomi juga berpengaruh karena adanya COVID-19. Masalah. 1. Bagaimana tingkat risk profile pada bank syariah yang listing di BI tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana kondisi good corporate governance bank syariah yang listing di BI tahun 2019 sampai tahun 2022. Tujuan penelitian yang nomor pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat risk profile pada bank syariah yang listing di BI tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi good corporate governance bank syariah yang listing di BI tahun 2019 sampai 2022. Metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitiannya deskriptif kuantitatif. Jenis datanya data sekunder, operasional variabelnya yang pertama kinerja bank, indikatornya risk profile corporate governance, yang kedua risk profile indikatornya NPF dan FDR, yang ketiga good corporate governance indikatornya GCG. Metode analisisnya, teknik analisa data yang digunakan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil penelitiannya untuk penilaian level risk profile. Matriks pengukuran NPF-nya ada 1, sangat baik dari kurang dari 2%. Peringkat kompositnya 1. Yang kedua baik jika kriterianya 2-5%. Peringkatnya kedua. Peringkat cukup baik jika 5-8%. Peringkat kompositnya adalah 3. Peringkat kurang baik 8-12%. Peringkat kompositnya 4%. Peringkat tidak baik, NPF-nya lebih dari 12% dengan peringkat kompositnya 5. NPF pada Bank Umum Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Hasil penelitiannya tersebut terdapat bahwa pada tahun 2020 ini bank syariah yang NPF-nya kurang baik atau tidak sehat adalah Bank Aladin Syariah, Bank BTPNS, dan Bank BPDS. Lalu kondisinya tahun 2022, 2020, dan 2019 adalah kondisinya sangat baik. Matriks penilaian pada FDR yang sangat baik, kriterianya kurang dari 75% dengan peringkat komposit 1. Baik 75-85% dengan peringkat komposit kedua. Cukup baik 85%-100% dengan peringkat komposit 3. Kurang baik 100-120% dengan peringkat komposit 4. Tidak baik, FDR-nya lebih dari 120% dengan peringkat komposit 5. FDR Bank Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Bank Aladin Syariah. Pada tahun 2020, kondisi peringkat komposit pada Bank Aladin Syariah, Bank BTPNS, Bank BPDS itu lebih dari 120% dengan peringkat komposit 5%. Lalu, pada Bank Syariah Indonesia, peringkat kompositnya itu ada 2 dengan nilai FDR-nya 135%. Matriks GCG. Pada perhitungan GCG, terdapat matriks GCG. Yang pertama adalah GCG 1,5%. Kriterianya sangat baik, peringkat kompositnya 1. Yang kedua, peringkat kompositnya 2, 1,5-2,5% dengan kriteria baik. Yang ketiga, 2,5-3,5%, kriteria cukup baik. Yang keempat, 3,5-4,5% dengan kriteria kurang baik. Yang kelima, 4,5-5% dengan kriteria tidak baik. Perhitungan rasio good corporate governance. Nama banknya pada tahun 2020
Bank Aladin Syariah, Bank BTPN, dan Bank BPDS ini peringkatnya keempat yang artinya kondisi kesehatannya kurang baik. Pada tahun 2019, kondisi kesehatan 4 bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia ini dengan peringkatnya kedua, yaitu dengan kriteria baik. Pada tahun 2021, kriterianya bank yang paling bagus yaitu Bank Panin Dubai Syariah dengan kriteria peringkat kompositnya 1 dengan sangat baik. Yang ketiga, tahun 2022 peringkat kompositnya diraih oleh Bank BPDS, yang kedua Bank BSI dengan peringkat 1 dan 1,66, yaitu sangat baik dan baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah yang pertama, dari hasil penelitian terungkap tingkat risk profile pembiayaan bank umum syariah yang listing di BI terkategori baik pada tahun 2019, 2021, dan 2022, dikarenakan NPF dari semua berada di bawah 5%. Namun pada tahun 2020, risk profile dari semua bank umum syariah yang listing di BI dalam kategori 4 atau tidak baik. Hal ini disebabkan adanya COVID-19 yang menyebabkan para nasabah tidak mampu membayar cicilannya karena usahanya kinerja bank umum syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan sudah terkategori baik meskipun tahun 2020 mengalami kinerja memburuk dikarenakan COVID-19. Maka perbankan harus yang pertama untuk meningkatkan kinerja CAR, maka bank umum syariah harus mengevaluasi kualitas aset berupa identifikasi dan penilaian kembali aset-aset yang berisiko tinggi serta penguatan modal melalui penerbitan saham baru. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja GCG, maka bank umum syariah yang listing di BI yaitu harus menerapkan manajemen risiko yang efektif. Demikian hasil penelitian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.